Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Pangestu dan rekan saya Muhammad Rafi akan mempresentasikan mengenai cloud computing. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar satu dari mata kuliah pengantar cloud computing dari dosen Raka Yusuf, STMTI. Oke, selanjutnya. Mengapa cloud computing berkembang di Indonesia, berkembang pesat di Indonesia? Chairman Association Hosting Indonesia atau ACHI Randy Maulana menjelaskan bahwa industri cloud computing di Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan sebesar lebih dari 30% setiap tahunnya. Selain itu, berdasarkan data dari IDC mengenai analisis ukuran pasar cloud tahun 2020, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam pasca cloud. Kenaikan tersebut mencapai 31,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari IDC tersebut, teknologi cloud computing semakin diminati di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri baik mengenai infrastruktur IT maupun layanan cloud lain yang masih berkaitan. Sementara itu, Nail Moraj, General Manager Acronis PAISI, nilai Indonesia sebagai salah satu fokus utama Acronis di wilayah Asia Pasifik untuk menghadirkan solusi cloud computing. Salah satunya adalah Acronis Cyber Cloud Data Center. Kami telah menggelontorkan dana investasi sebesar 250 juta US dollar baru-baru ini ke pasar Indonesia. Acronis secara agresif menggenjot investasi dan mengembangkan bisnis di pasar Indonesia. Sebagai salah satu fokus utama perusahaan di kawasan Asia Pasifik yang memiliki pertumbuhan sangat cepat. Papar Neil Moraj. Baik, selanjutnya, sejarah perkembangan cloud computing. Apa yang dimaksud dengan cloud computing? Cloud computing dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi komputasi awan. Komputasi diterjemahkan sebagai gabungan pemanfaatan teknologi komputer, sedangkan awan merupakan metafora dari pengembangan infrastruktur berbasis internet. Secara harfiah, definisi cloud computing diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud. Namun, Rodre Derek Castarillo 2014 menilai kumpulan teknologi tersebut bukan inti dari cloud computing. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita sendiri. Selanjutnya, sejarah kehadiran cloud computingnya. Berdasarkan sejarah cloud computing, hasil evaluasi bertahap konsep penggabungan computing research melalui jaringan komputer melalui jaringan global disebut-sebut berawal pada tahun 1960-an, seiring dengan kemunculan Integrated Computer Network oleh JCR Linkleader. Dia juga bertanggung jawab atas pembangunan Advanced Research Project Agency Network tahun 1969. Terlihat bahwa pendorong utama teknologi komputasi ialah adanya revolusi internet. Lalu pada era 1990-an, perusahaan telekomunikasi mulai menawarkan VPN, layanan jaringan pribadi dengan kualitas lebih baik, tapi biaya lebih rendah. Untuk menyeimbangkan penggunaan server, mereka menggunakan bandwidth jaringan lalu menggunakan simbol awan sebagai tunjuk titik demarkasi antara provider dan pengguna. Faktor pendorong kemajuan konsep ini adalah munculnya berbagai layanan hosting dan bahasa pemrograman berbasis web. Sampai akhirnya muncul terobosan baru bernama cloud computing yang bertanggung jawab pada sistem operasi tertentu, melainkan hanya perlu mengakses internet dan menuju alamat situs untuk menjalankan program yang dibutuhkan. Sejarah perkembangan cloud computing di Indonesia. Di Indonesia, cloud computing seperti sudah menjadi kebutuhan wajib berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan swasta. Cloud computing berkembang cukup cepat di Indonesia, terbukti dari banyaknya pilihan cloud computing dari berbagai penyedia jasa memasuki tahun 2020-an kemarin. Cloud computing telah bertambah ke berbagai sektor bisnis, mulai dari manufaktur sampai jasa. Alasan kuat yaitulah yang menyebabkan investasi di bidang teknologi, terutama
terhadap perusahaan penyedia cloud computing sangat tinggi. Selanjutnya di sini penyedia layanan cloud computing apakah di Indonesia sudah ada? Oke, pada pada dari ini kami mengambil jurnal dari Telkom Group, di mana Telkom Group merupakan salah satu penyedia cloud service yang ada di Indonesia. Masih banyak cloud service yang ada di Indonesia yang sudah terlebih dahulu hadir sebelum Telkom Group, seperti contohnya, pertama itu Indonesian Cloud dari PT Indonesia Cloud, kemudian Zeta Grid Indonesia, yang ketiga itu CBN Cloud dari PT Cyberindo Mega Persada, yang keempat Datacom Cloud Business dari PT Datacom Diagaraha, yang kelima itu ada Vivi Cloud dari PT Awan Integrated Sandi Data, keenam ada Wowcrack Indonesia, ketujuh Cloud Matika dari PT Awan Solusi Informatika, kedelapan dari Desktop IP dari PT Desktop IP Teknologi Indonesia, kesembilan dari Lintas Sarta dari PT Aplikasi Nusa Lintas Sarta. Dan yang ke-10 ada Cloud Inovasi dari PT Awan Inovasi Solusi. Baik, selanjutnya pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rafi. Ragam harga cloud computing yang ada di Indonesia sebagai berikut. Pertama, akses ke semua produk cloud platform. Dapat semua yang Anda butuhkan untuk membangun dan menjalankan aplikasi sistem web dan layanan Anda, termasuk Firebase dan Google Maps API. Kemudian dengan biaya $300 selama 90 hari dengan uji coba gratis. Gunakan Google Cloud bekerja dengan 300 dan akan berguna selama 90 hari. Tidak ada biaya otomatis setelah uji coba gratis. Berakhir, kami meminta kartu kredit Anda untuk memastikan Anda bukan robot. Tidak akan dikenakan biaya kecuali Anda secara manual meningkatkan ke akun berbayar. Karakteristik clouds bagi bisnis. Dengan saya akan menjelaskan karakteristik clouds bagi bisnis dengan rincian sebagai berikut. Karakteristik clouds bagi bisnis. Pertama, clouds sebagai layanan mandiri. Pengguna cloud dapat mengelola dan memesan layanan tanpa perlu berinteraksi secara langsung dengan individu penyedia layanan. Pengadaan layanan berlangsung secara otomatis sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pelanggan. Akses cloud dengan jaringan broadband. Layanan aplikasi Awan harus bisa diakses di lokasi manapun dan waktu kapanpun dengan menggunakan alat apapun menggunakan jaringan layanan. C3 yaitu sumber daya cloud selektif. Cloud computing digunakan secara bersama-sama oleh berbagai pelanggan. Penyedia layanan harus dapat memberi beban secara efisien sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal. Layanan ini harus tersedia secara terpusat dan membagi secara efisien. 4. Kapasitas cloud fleksibel. Layanan cloud harus bisa dilakukan naik turun kapasitas sesuai dengan kebutuhan pengguna demi menunjang operasional bisnis. 5. Layanan cloud struktur. Layanan harus disediakan secara terukur berfungsi untuk proses bayaran. Asalnya cloud computing bayar sesuai penggunaan yang digunakan oleh penggunanya tersebut. Next, prediksi perkembangan cloud computing di Indonesia pada tahun-tahun yang akan mendatang. Itu mereka salah satu pengembang sistem manajemen basis data. Untuk mengembangkan basis data, Enterprise Resource Planning atau disebut ERP, software manajemen hubungan pelanggan serta manajemen rantai pasok atau supply chain,
Perusahaan Corporate kali ini memprediksi sistem cloud serta revolusi cloud pada tahun 2025 mendatang. Dan pada tahun 2025, mereka melihat akan semakin banyak perusahaan merangkul model cloud generasi berikutnya untuk mencapai tingkat otomatisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia akan membentuk lingkungan TI masa depan dan membentuk teknologi serta model bisnis yang akan mengubah wajah komputeritas. Dengan keadaan ekonomi digital yang tumbuh cepat yang diprediksi akan mendominasi wilayah Asia Tenggara, ekonomi digital Indonesia sendiri diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang ada di Indonesia. Keempat, sebuah laporan oleh Pricewaterhouse menyatakan bahwa transformasi digital dan revolusi industri 4.0 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan Indonesia sebesar 39% selama 5 tahun ke depan, dan penghematan biaya diperkirakan mencapai 47% mengikuti efisiensi hingga 68% setiap perusahaan. Teknologi dipastikan akan sangat berperan, terutama cloud dan teknologi yang didorong data seperti AI atau Artificial Intelligence, Automation, Blockchain, and Internet of the Things. Prediksi cloud terbaru Oracle memberikan gambaran yang dapat menjadi acuan tentang bagaimana cloud pada perusahaan dapat berkembang dan membantu organisasi berinovasi. Prediksi tersebut diantaranya: pertama, hampir semua operasi TI manual dan tugas manajemen data akan diotomatisasi, membuka pintu menuju era baru inovasi TI. 2. Sebagian besar aplikasi perusahaan akan dijalankan oleh AI. 3. Proses bisnis otomatis yang akan memungkinkan interaksi yang lebih personal dalam HR penjualan dan domain bisnis hanya dapat 600 kali lebih banyak sensitif yang dibagikan di cloud, dan 1000 kali lebih banyak ancaman keamanan yang akan terjadi. Dan 5. Bagian besar rantai pasokan tergantung pada augmented reality, realitas virtual, blockchain, pembelajarannya mesin, dan dots. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.